Shalom teman-teman, puji Tuhan, saya sangat bersyukur dan bersuka cita karena di hari ini bisa kembali menyapa teman-teman dalam ibadah PMK. Dan itu pertanda bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita. Membalas akan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, komitmen apa yang kita miliki sebagai mahasiswa-mahasiswa Kristen. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang komitmen dalam melayani. Kita akan belajar bersama seberapa besar kita mengasihi Tuhan, seberapa besar motivasi kita dalam melayani Tuhan, dan apa saja yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Untuk itu jangan kemana-mana, karena semua akan dijawab dalam sharing, dalam perenungan yang akan dibawakan oleh Kak Opa. Kepada Kak Opa, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, salam sejahtera untuk teman-teman PMK Unimor. Terima kasih untuk kesempatannya membawakan renungan ataupun sharing di hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah, Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kesempatan-Mu kami boleh kembali beribadah di dalam PMK Unimor hari ini. Dan juga kami memohon bantuan-Mu, hamba memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan renungan yang baik di hari ini, memberikan sharing yang boleh menguatkan teman-teman yang ada di PMK Unimor, sehingga mereka boleh kembali bersemangat, mereka boleh menjalankan pelayanan mereka dengan baik ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke teman-teman, saya diminta oleh Desi, salah satu BP PMK Unimor, untuk membawakan renungan. Namun karena saya rasa kemampuan bedah Alkitab saya belum begitu baik, saya lebih suka menyebutnya sebagai sharing. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai komitmen dalam pelayanan, ada baiknya kita berkenalan. Nama saya Thomas Jara. Saya akan membagikan sedikit informasi mengenai studi, kerja maupun latar belakang pelayanan saya. Saya alumnus dari SMA 1 Keva Manado, lulusan tahun 2013, yang dimana juga di situ saya mengenal pelayanan siswa semenjak saya kelas 10, dan juga melanjutkan studi di BSD Tangerang Selatan di Universitas Prasetya Mulia. Saya terlibat dalam pelayanan di kampus maupun walaupun tidak aktif sebagai pengurus di sana, dan juga mengenal pelayanan di PMK Tangerang maupun PMK Alumni Tangerang semenjak tahun 2014. Dan saya mulai terlibat aktif pelayanan di gereja di GKI Serpong semenjak 2014 hingga sampai sekarang masih aktif pelayanan di sana, dan juga terlibat dalam beberapa kegiatan klasis maupun sinode wilayah. Saya sendiri karyawan aktif di kampus alma mater saya yang membantu di bidang kerjasama. Kita masuk kenapa saya menerima pelayanan ini. Saya merasa saya bersyukur karena Tuhan menyertai saya di dalam semua pelayanan yang saya buat, sehingga saya rasa saya cukup komitmen untuk pelayanan yang saya jalani, sehingga saya juga menerima kesempatan yang ditawarkan ketika mengetahui temanya adalah komitmen dalam pelayanan. Terlepas dari semua perjalanan pelayanan yang saya alami, saya percaya dan saya yakin kalau semua pelayanan yang sudah Tuhan percayakan itu terlebih dahulu sudah Tuhan rancangkan,
sudah Tuhan rencanakan. Walaupun ketika saya menerimanya, saya merasa kurang mampu, saya merasa kurang percaya diri untuk berada dalam pelayanan itu. Begitu pula mungkin dengan teman-teman. Saya rasa Tuhan senang untuk memakai orang yang lemah dalam pelayanannya. Karena itu mari kita jangan memandang rendah, memandang remeh orang-orang yang sudah ada di dalam pelayanan Tuhan. Mari saya ajak teman-teman untuk bersama-sama membuka dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Di sini saya yakin bahwa Tuhan senang untuk memakai orang yang lemah dan apa yang kelihatannya lemah bagi dunia. Maka teman-teman yang sudah berada dalam pelayanan ataupun belum ada sekalipun belum terlibat dalam pelayanan, jangan merasa minder apabila teman-teman sudah memiliki keyakinan untuk terlibat dalam pelayanan. Saya yakin karena Tuhan pasti akan memampukan kita di dalam semua pelayanan yang Tuhan percayakan. Namun tidak sampai di situ saja. Justru hal yang lebih penting terletak pada bagaimana kita menjalani proses pelayanan itu, yaitu bagaimana kita menjaga komitmen kita ketika menjalankan pelayanan. Mari kita satukan persepsi kita mengenai pelayanan. Apa itu pelayanan? Pelayanan itu sendiri menurut saya adalah apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi menurut saya pelayanan adalah bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Lebih jauh mengenai komitmen pelayanan, saya ingin membagikan beberapa pandangan saya mengenai bagaimana caranya untuk memiliki komitmen pelayanan. Yang pertama, kita harus punya visi dan motivasi yang benar. Bagaimana caranya untuk punya visi? Mungkin teman-teman bisa memulainya dengan melihat keresahan apa yang ada pada diri teman-teman dan apa yang ingin teman-teman ubah atau perbaiki dari masalah-masalah yang dihadapi di dalam pelayanan yang ada. Namun, saya juga ingin mengingatkan teman-teman untuk tidak menjadikan pelayanan sebagai ajang uji coba kemampuan diri, karena akan berbahaya di mana kita punya motivasi yang salah. Kenapa kita harus punya motivasi yang benar? Karena pelayanan itu sendiri adalah panggilan Tuhan yang sudah kita terima. Jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita untuk kepentingan pribadi. Bagaimana caranya kita melihat bahwa motivasi kita itu sudah benar? Ada beberapa hal, diantaranya yaitu seperti tidak memperhitungkan untung rugi, tidak menonjolkan diri sendiri, tidak mencari hormat ataupun pujian dari sesama. Akan bertolak belakang dengan pelayanan yang biasanya dilandasi dengan motivasi tersembunyi atau motivasi yang kurang benar, di mana biasanya kita akan selalu menghitung jasa, ingin dihormati, ingin diutamakan, ingin mendapat pujian, tidak mau menanggung rugi, maupun mudah sekali mengeluh dan kecewa, bahkan tersinggung di dalam melakukan pelayanan. Motivasi yang benar bisa kita dapatkan ketika
kita mau hidup dan tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Mari kita sama-sama baca dari Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana kita bisa mempunyai buah dan motivasi yang benar adalah dengan cara kita harus tinggal dan hidup di dalam Tuhan, mencari Tuhan setiap hari dan kembali merefresh hidup kita agar kembali hidup dengan acuan yang benar, hidup di dalam Tuhan. Itu bisa dengan sederhana kita lakukan di dalam saat teduh yang kita lakukan sehari-hari. Karena pelayanan itu sendiri punya Tuhan, ada baiknya kita hidup di dalam Tuhan agar mengetahui apa yang Tuhan mau dari pelayanan itu. Yang kedua, kita harus mengasihi pelayanan tersebut dan juga tidak melihat keterbatasan kita. Mari kita mencontoh Yesus yang melakukan pelayanan dilandasi karena hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Hal ini bisa kita baca dari Matius 9 ayat yang ke-36. Matius 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mari kita juga menjadikan Yesus sebagai contoh yang tergerak untuk melayani, tergerak untuk melihat tuaian yang begitu banyak, namun pekerja yang sedikit. Dan juga poin yang ketiga, kita harus punya standar yang baik di dalam melakukan pelayanan. Bedanya apa sama visi pelayanan? Ini lebih berbicara pada aktual pelayanan yang seharusnya kita lakukan dengan versi terbaik diri kita. Pelayanan harus kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa sewaktu-waktu kita dapat saja terluka karena mungkin kita melihat orang lain yang tidak bekerja cukup keras sebanding dengan apa yang kita lakukan, atau bahkan kita tidak dihargai, bahkan dicibir ketika kita melakukan pelayanan. Kenapa kita harus memasang standar yang tinggi untuk pelayanan kita? Karena hal ini menurut saya akan membantu kita ketika mengalami kendala-kendala teknis. Dan juga ini menolong kita untuk melihat bahwa ketika pelayanan kita berhasil, contohnya ketika kita melakukan sebuah acara dan mencapai target yang kita tentukan sebelumnya, kita tidak cepat bermegah diri dalam apa yang kita lakukan, maupun kita tidak kecewa ketika apa yang terjadi sebaliknya dari apa yang kita rencanakan. Dan juga poin yang berikutnya, hal yang keempat, kita harus mengetahui kapabilitas dan batasan diri. Kenapa kita harus mengetahui kapabilitas dan batasan diri? Karena tidak semua orang mampu untuk menaruh fokusnya pada pelayanan. Tidak semua orang mampu mengawali pelayanan dengan baik dan juga mengakhirinya dengan baik. Pelayanan itu ibaratnya sebuah lomba maraton yang dilakukan tidak bisa dengan teknik sprint, yang dilakukan harus dengan fokus yang tertuju pada garis akhir. Mengapa pemahaman mengenai kapabilitas ini penting? Karena menurut saya akan ada banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan yang datang kepada kita untuk melenceng dari pelayanan yang diberikan. Ketika kita sudah menerima pelayanan, pastikan kita mengetahui batasan mana ketika kita mampu hanya bisa melakukan satu. Ketika kita hanya mampu untuk memfokuskan pikiran kita pada satu kegiatan,
maka kegiatan lainnya harus mampu kita tolak. Dan ini sepertinya simpel, namun akan berbeda, akan sulit ketika kita melakukannya. Apalagi ketika godaan-godaan itu datang dari orang-orang yang dekat, datang dari orang-orang yang kita kenal baik, maka kita pasti tidak bisa dengan mudah untuk menolak hal-hal seperti itu. Yang berikut dan yang terakhir menurut saya, kita harus membentuk suatu support system atau bahkan mencari support group. Orang-orang yang mungkin tidak kita jadikan acuan dalam pelayanan, tapi kita jadikan penolong bagi kita yang memampukan kita untuk berfokus pada pelayanan. Dan kita harus mampu untuk mengontrol diri kita, untuk tidak kecewa ketika orang-orang di sekitar kita itu tidak sejalan dengan kita, tidak sejalan dengan pelayanan kita, dan harus kita tinggalkan. Ketika kita mengalami kegagalan, mari kita bertobat dan kita kembali melayani Dia. Ketika kita mengalami konflik, mari kita selesaikan dan kita kembali dalam pelayanan. Ketika kita mengalami pergumulan, itu bukan berarti kita harus mundur, namun mari kita kembali bangkit dan juga berfokus kepada Tuhan, setia sampai akhir pelayanan yang diberikan. Mengakhiri renungan kita hari ini, saya mengajak teman-teman untuk membaca dari Kolose 3 ayat yang ke-23 dan juga 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan juga 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semoga teman-teman dapat menjaga komitmen pelayanan, boleh mengakhiri pertandingan dan mencapai garis akhir pelayanan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Amin. Mari kita menutup renungan hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami telah membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang kiranya memampukan kami untuk memiliki visi dan motivasi yang benar. Kami boleh mengasihi pelayanan kami boleh memiliki standar yang baik di dalam pelayanan kami, dan juga kami boleh fokus. Kami boleh memiliki orang-orang yang mendukung kami di dalam pelayanan. Tuhan, tolong kami di dalam semua hal yang kami lakukan, sehingga tidak menjadi ego pribadi kami, tetapi kami boleh melayani dengan setulus hati. Kami boleh merasakan bahwa pelayanan ini hanya milik Tuhan semata. Tuhan juga menolong teman-teman yang mungkin belum terlibat di dalam pelayanan. Tuhan yang boleh memberikan hati agar mereka boleh yakin atas apa yang menjadi kemampuan mereka dan tidak merasa minder untuk terlibat di dalam pelayanan, ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Terima kasih kepada Kak Opa yang sudah berbagi bersama kami PMK Unimor di hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Kakak dalam setiap pekerjaan, dalam pelayanan Kakak, dan setiap pergumulan dari Kakak. Untuk itu, sebagai mahasiswi Kristen, mari kita memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan, serta kita mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai berjumpa di video selanjutnya.